Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat memaparkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, tentang resiko kredit. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ragil B. Ramadan, nomor stambuk 219321, sekaligus menjadi pembuka dalam presentasi hari ini, dan juga akan memaparkan pada slide pertama. Selanjutnya di slide 2-3 dipaparkan oleh saudari Arini Riesta Sari, stambuk 219379. Selanjutnya di slide 4-5 akan dipaparkan oleh saudari Marsanda Ramadhani, nomor stambuk 219360. Selanjutnya di slide 6-7 akan dipaparkan oleh saudari Jihan Fairus, nomor stambuk 219396. Dan terakhir di slide 8-9 akan dipaparkan oleh saudara Ferdiansa, nomor stambuk 218323. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan pada slide pertama, yaitu tentang pengertian resiko kredit, dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi resiko tersebut. Resiko kredit adalah kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi, resiko ini kemungkinan terjadi karena debitur tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap besarnya resiko, yaitu besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur tersebut. Semakin besar pinjaman, maka akan semakin besar juga eksposur kredit. Sedangkan kualitas eksposur kredit merupakan kemungkinan gagal bayar yang dinilai dari kualitas anggunan yang diberikan debitur. Semakin rendah nilai jaminan tersebut, maka semakin rendah pula kualitas dari eksposur kredit tersebut. Hal ini berarti akan semakin tinggi resiko yang ditanggung. Nah, selanjutnya pada slide 2-3 akan dipaparkan oleh saudari Arini Restasari, stambuk 219379. Kepada saudari saya persilakan. Risiko kredit. Jenis-jenis risiko kredit dalam peminjaman uang dan kredit dapat dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan counterparty, antara lain yang pertama adalah sovereign credit risk. Setiap negara memiliki anggaran dan kemampuan masing-masing untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Tidak jarang pemerintah suatu negara meminjamkan sejumlah dana pada negara lain maupun lembaga dunia untuk memenuhi kebutuhan tertentu demi kepentingan rakyat. Risiko pemerintah merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang ini mencakup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatan. Yang kedua ada corporate credit risk. Resiko ini merupakan salah satu jenis-jenis resiko yang kerap terjadi terutama pada industri perbankan, seperti resiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang. Ada resiko gagal bayar dari perusahaan penerima kredit, dan juga resiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Yang terakhir ada retail customer credit risk. Risiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Biasanya kredit konsumen individu seperti ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga sumber pengembalian kredit tersebut tidak berasal dari objek yang dibiayai. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian kredit ini perlu dibatasi untuk memperkecil resiko. Bagaimanapun, resiko ini sulit dihindari. Manajemen yang baik perlu dilakukan untuk memperkecil resiko ini. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko kredit. Yang pertama ada penyaringan.
Manajemen risiko sebaiknya telah diterapkan sedini mungkin, yaitu pada saat pengajuan kredit. Menempatkan orang-orang terbaik untuk melakukan analisa dan mengolah data calon debitur merupakan langkah yang dapat diambil. Calon debitur yang tidak memenuhi kriteria ditetapkan bisa langsung dikeluarkan dari daftar penerima kredit. Penyaringan di awal ini penting dalam manajemen risiko. Hal ini merupakan langkah preventif agar resiko dapat ditekan sekecil mungkin. Dengan demikian, debitur yang terpilih telah melalui proses seleksi yang memadai. Yang kedua ada pembatasan. Manajemen risiko selanjutnya yang sering diterapkan oleh kreditur adalah pembatasan besarnya kredit. Setiap perusahaan maupun individu yang mengajukan kredit diberikan batas kredit yang bisa diambil dalam waktu tertentu. Dalam perbankan dikenal BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Selain itu ada juga 3L yang berarti legal lending limit. Pembatasan ini bertujuan untuk membatasi pemberian kredit yang berlebihan dan di luar kemampuan para kreditur. Yang terakhir ada diversifikasi. Untuk memperkecil resiko perlu dilakukan juga diversifikasi atau penyebaran kredit yang diberikan. Diversifikasi pemberian kredit ini dapat berupa penyebaran kredit berdasarkan perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan maupun penyebaran kredit berdasarkan sektor usaha. Metode pengelolaan risiko kredit. 1. Model pemeringkatan atau grading model. Kredit yang diberikan bank beresiko menimbulkan masalah. Namun kecil kemungkinannya jika bank menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar atau default. Dalam hal ini, bank melakukan kalibrasi resiko yang memungkinkan bank untuk menetapkan probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan. Cara ini memungkinkan bank untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada kredit berkualitas buruk yang memiliki kemungkinan gagal bayar yang tinggi. 2. Manajemen portofolio kredit. Bank mengukur portofolio kreditnya untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu industri atau wilayah geografis tertentu. Hal ini memungkinkan bank untuk melakukan diversifikasi pada portofolionya kreditnya sehingga risiko terjadinya default yang bersifat sistemik bisa ditekan. Analisis seperti ini dikenal sebagai cohort analysis dan dapat digunakan baik kredit korporasi maupun perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fairuz. Saya akan menjelaskan mengenai sekuritisasi dan peran agunan. Sekuritisasi pedoman internasional bagi industri perbankan atau dikenal dengan Basel II mempersyaratkan bank untuk memperkirakan dampak gejolak ekonomi yang memastikan kegiatan usahanya telah didukung dengan permodalan yang memadai untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi. Selain mengalokasikan modal pada tingkat yang mencukupi, bank juga melakukan tindakan lain untuk melindungi kegiatan usahanya. Salah satu teknik yang digunakan adalah menjual sebagian portofolio kreditnya kepada investor dalam bentuk surat berharga. Teknik ini dikenal sebagai sekuritisasi yang memungkinkan bank untuk mengurangi potensi ekspor yang tinggi pada jenis kredit tertentu, yang menurut skenario bank menunjukkan tinggi resiko atau konsentrasi resiko yang paling tinggi. Sedangkan peran agunan didefinisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan debitur untuk mendapatkan kredit yang bisa diambil alih ketika terjadi default. Agunan memiliki peran penting dalam kebijakan pemberian kredit yang ditetapkan bank. Bentuk agunan yang paling mudah dikenali dan yang paling aman adalah uang, sedangkan bentuk agunan yang paling umum adalah properti hunian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah, nomor stambuk 218-30085, akan melanjutkan pembahasan tentang metode pengelolaan risiko kredit, yaitu poin 5, monitoring arus kas.
Sebagian bank yang mengalami tingkat default tinggi menemukan adanya tindakan segera terhadap situasi kredit yang memburuk bisa mengurangi permasalahan secara signifikan, sehingga bank-bank tersebut menurunkan risiko kreditnya dengan membatasi exposure, dikenal sebagai EAD atau exposure at default, dan memastikan bahwa nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. Selanjutnya yaitu poin 6 tentang manajemen pemulihan. Manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default bisa menghasilkan pemulihan atau recovery yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian. Oleh karena itu, sebagian bank menciptakan unit kerja yang secara khusus diberikan tugas untuk menangani pemulihan kredit macet sebagai bagian dari proses manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.